Dan insya Allah, bila Allah nanti takdirkan, tahun depan kita akan merasakan sebuah penentuan arah. Pemilu Pilpres 2024 Anies Presiden. Bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan sebuah program. Bukan. Pemilu 2024, pemilu 2019, pemilu 2014, dan pemilu-pemilu lainnya adalah sebuah kesempatan untuk menengok kembali arah perjalanan bangsa. Republik ini didirikan dengan cita-cita, dengan janji menghadirkan keadilan bagi semua. Kita harus ingat, merdeka bukan hanya untuk menggulung kolonialisme. Merdeka adalah untuk menggelar keadilan bagi semuanya. Merdeka menggelar kesejahteraan bagi semuanya. Dalam perjalanan ini, setiap 5 tahun sekali kita berhenti. Kita berhenti menengok kembali ke titik asal. Apakah kita masih berada di dalam rute yang benar untuk meraih cita-cita itu? Seperti kalau kita melakukan pengembaraan. Pengembaraan, pecinta alam berjalan memasuki medan alam terbuka, mereka bawa kompas. Tentukan tujuannya, titik awalnya di sini. Setiap 1 jam sekali, setiap 5 kilometer sekali mereka berhenti. Mengecek apakah kita masih berada di dalam rute yang tepat. Indonesia setiap 5 tahun sekali mengecek apakah kita masih berada di dalam arah yang benar. Itulah sebabnya yang kita hendak lakukan adalah luruskan jalan, hadirkan keadilan. Waktu jadi gubernur. Mas Ardi ini adalah seorang yang berpengalaman di dalam kegiatan balap mobil, di dalam kegiatan racing yang amat diperlukan ketika kita melaksanakan sebuah kegiatan seperti Formula E. Yang kedua, beliau adalah ketua perkumpulan mobil listrik. Yang kita tahu, Formula E adalah sebuah balap mobil dengan menggunakan energi listrik. Karena itu kita tahu, kita sama-sama menyadari bahwa Formula E ini adalah juga untuk membawa pesan kepada semua bahwa kita perlu mulai bersiap untuk melakukan transformasi kepada moda transportasi yang bebas emisi. Salah satunya adalah kendaraan berbasis listrik. Setelah Capres. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Aduh. Gimana ya, jadi pemimpin kok nggak bisa konsisten dengan ucapannya. Aduh, kacau ini. Dulu waktu jadi gubernur katanya mobil listrik bebas emisi, ya kan? Tiba saat ini, aduh. Jadi kenapa dulu lu ngotot buat ngadain Formula E? Hah? Kacau ini. Udahlah guys, kayak gini pemimpin yang kalian bangga-banggakan. Banyak nipunya cuy. Lihat aja Jakarta itu amburadul dipimpin dia. Bahaya nih, bahaya. Kacau. Alat transportasi apa yang dimiliki oleh setiap orang? Dan jawabannya yang paling sering saya terima adalah sepeda motor. Dan saya jawab bukan sepeda motor, bukan sepeda. Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah kaki. Di Pilpres kali ini akan menarik tentunya, karena akan banyak menampilkan ide-ide dan gagasan dari para calon. Jadi saran gue nih, buat kalian, terutama para buzzer RP yang minim literasi, minggir dulu lah, minggir ya. Gue saranin minggir.
kegilas kalian nantinya. Oke, salam perubahan untuk persatuan. Anies Presiden 2024. Di Pilpres kali ini akan menarik tentunya, karena akan banyak. Arek situ ijan sawan nang pinter, cerdas. Pinter ngomong. Kaya sing ngene. Kayak sing ngene, sing narasi gagasan kaya ngene. Pinter seneng awake, lucu. Lucu imut banget e. Kok wedok ngono tak pek bojo. Sejan maksa memaksa. Perubahan, persatuan. Anies. Lucu hari ini, tole. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu. Di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Pembohong, Bapak Duta Pembohong. Begitulah kira-kira yang cocok buat Bapak Yohanis, si pembohong. Lihatlah pidatonya yang membandingkan era Bapak SBY dan Jokowi soal pembangunan jalan. Entah data apa yang dibacakan beliau. Dan ini adalah tanggapan seorang ulama ataupun mantan kader Partai Demokrat, Tuan Guru Bajang, soal kebohongan si Yohanes. Mari kita lihat videonya. Menyimak pidato ini saya punya satu catatan. Bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut ya, melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 kilometer jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Kamu pembohong, kamu pembohong, kamu pembohong, kamu pembohong, kamu penipu, gak tahu malu, gak tahu malu. Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian, dan masuk satu tempat, masuk ke sebuah warung, tahu-tahu yang punya warung ngeliatin aja. Ini seperti kenal tapi siapa gitu. Ya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bohong, kamu tuh kan bohong. Ini parah nih. Bohong, kamu tuh kan bohong. Bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan. Saya bukan lari-lari untuk posting foto. Iya. Saya lagi mendengarkan suara mereka. Saya ketemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki
keinginan masa depan anak-anaknya yang lebih baik. Mas Pak, kemarin titik soal foto-foto itu Pak. Foto-foto Pak Ganjar ganjar foto-foto terus upload ke sosmed. Tanggapan Pak Ganjar gimana Pak? Nah ya foto, upload aja kalau punya ide. Adu karya, adu rekam jejak, itulah yang selalu dibanggakan Bapak Anies. Mari kita lihat rekam jejak Bapak Anies. Inilah dia, 395,7 triliun yang dihabiskan selama 5 tahun dia menjabat. Mari kita cek video-video rekam jejaknya. KPK hari ini memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan yang dilakukan BUMD DKI Jakarta. Jelas-jelas lagi pandemi COVID, kenapa masih terus dibayarkan komitmen fee? Sementara sudah jelas dikatakan karena ada pandemi ini komitmen fee tidak dibayarkan. Kemana lalu komitmen fee itu? Banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan dari Formula E. Dari kasus tanah di Munjul yang sekarang dia dipanggil oleh KPK. Belum lagi kelebihan bayar. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan sejumlah kelebihan bayar dari laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2020. Kelebihan bayar terjadi dari proyek pengadaan pemadam kebakaran, proyek pengadaan masker dan alat rapid test, hingga kelebihan bayar gaji pegawai Pemprov DKI. Di Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan fakta tentang kelebihan pembayaran dalam sejumlah proyek. Nilainya bervariasi mulai dari ratusan juta hingga ratusan miliar rupiah. Benarkah ini hanya perkara administrasi semata atau berpotensi ada penyelewengan uang rakyat? Kali ada temuan biaya untuk pengadaan lem iBond senilai 82 miliar rupiah. Rincian anggaran itu sempat terpublikasi di situs apbd.jakarta.go.id. Terus di sini juga ada thinner sekitar 40 miliar dan helm proyek ada 34 miliar. Helm proyek. Sebentar, jadi ini anggaran Dinas Pendidikan untuk peragaan. Untuk alat peraga. Untuk alat peraga. Sekolah. Alat peraga sekolah, helm proyek. Iya. 34 miliar. 34 miliar. Oke. Kalau Desember besok selesai dan Desember besok mulai dipakai, bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang untuk semua ke sini. Ya, soft launchingnya pertengahan Desember besok. Dan Kapan itu diundangnya? pertengahan bulan depan, sebulan lagi. Depan. Ya, padahal nanti saya undang. Pak ini dapat modal atau dapat support ini dari mana? Kalau selama ini, ketika berkeliling memang yang menyelenggarakan Partai Nasdem. Oh itu ya. Apa iya Partai Nasdem yang memfasilitasi semua kepentingan politik Anies? Jangan-jangan yang 8 triliun itu juga juga bagian. Mari kita cek videonya. Pak Anies, banyak orang awam bertanya, Pak Anies ini bukan pengusaha, sudah tidak lagi menjabat, keliling ke sana kemari, butuh duit ini Pak. Orang banyak bertanya, lalu Pak Anies dapat modal atau dapat support ini dari mana? Kalau selama ini, ketika berkeliling memang yang menyelenggarakan Partai Nasdem. Oh itu ya, itu clear Pak ya, itu clear. Semuanya dipegang sama Partai Nasdem. Jadi transportasi yang mereka menyelenggarakan. Ketika sampai di sana, maka DPW Partai Nasdem di lokasi itu yang bertanggung jawab untuk menyediakan semuanya. Ya. Jadi itulah yang selama ini terjadi. Jadi mereka menyiapkan transportasinya. Ketika sampai di lokasi, tuan rumahnya yang bertanggung jawab. Juga begitu. Trotoar begitu juga. Saya beri contoh. Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta adalah pusat kegiatan bisnis. Pak Yohanes, jadi masalahnya begini Pak. Masalahnya, Bapak tidak hanya memperlebar trotoar di Jalan Jenderal Sudirman, tapi Bapak juga memperlebar trotoar di daerah lain, Pak. Ya, yang tadinya daerah lain itu macet, semakin macet karena pelebaran trotoar. Gitu loh, Pak. Itu kendala kami ya. Saya juga tinggal di Jakarta ya. Itu kendala kami lebih sering merasakan kemacetan setelah pelebaran trotoar, Pak. Bukannya pelebaran jalan tapi trotoar yang diperlebar. Gitu loh, Pak. Nah,
Tapi saya berpikir mungkin ada tujuannya ya Pak ya. Bapak melakukan pelebaran trotoar hampir di seluruh Jakarta karena untuk memfasilitasi alat transportasi kaki. Mungkin seperti itu. Saya pikir-pikir ya nyambung sih ya. Alat transportasi kaki itu memang harus difasilitasi dengan trotoar yang lebar-lebar Pak. Ya, meskipun membuat macet kendaraan seperti motor atau mobil gitu ya Pak. Ya, saya prihatin sih. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini Selasa 23 Mei 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video tadi kita menyimak bersama-sama bagaimana blundernya dari seorang Anies Rashid Baswedan. Bagaimana rekam jejak dari seorang Anies Rashid Baswedan. Bagaimana kebohongan-kebohongan dari Anies Baswedan. Kita bisa melihat sendiri, kita bisa mendengar sendiri dengan fakta-fakta yang sudah kita simak dalam muatan video tadi. Apakah orang seperti Anies Rashid Baswedan ini layak untuk menjadi pemimpin di bangsa ini? Apakah sosok yang pelin-pelan, sosok yang tidak konsisten seperti Anies Baswedan ini layak untuk menjadi presiden di bangsa ini? Jawabannya ada di hati nurani kita masing-masing. Karena yang berhak untuk memilih atau tidak memilih adalah pribadi kita masing-masing. Saya mau mengajak kepada para pemirsa sekalian bahwa mari kita melihat rekam jejak dari semua para pemimpin, dari semua para capres. Ada Anies Baswedan, ada Prabowo Subianto, dan ada Ganjar Pranowo. Dari ketiga tokoh ini, siapakah orang yang tepat, orang yang layak, sosok yang pemberani, yang mampu untuk memimpin bangsa ini? Saudaraku, dalam muatan video tadi, kita menyimak bersama-sama. Kita mendengar bersama-sama apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Bahkan dalam satu buah video tadi, kita mendengar bagaimana Anies Rashid Baswedan mulai sindir-menyindir dengan Bapak Ganjar Pranowo. Walaupun dalam muatan video tadi, dia tidak menyebutkan namanya. Tapi kita sudah tahu arahnya itu kemana. Saya mau katakan bahwa netizen 62 saat ini sudah sangat pintar. Mereka sangat kritis. Sudah sangat cerdas. Jadi ketika kita berkuar-kuar tidak sesuai dengan fakta. Ketika kita berkuar-kuar dengan maksud dan tujuan tertentu. Atau dengan ambisi tertentu. Maka netizen akan mencari segala sesuatu yang berurusan dengan apa yang kita sampaikan itu. Saya berharap bahwa di pemilu 2024 nanti situasinya selalu kondusif, aman dan damai. Tidak ada perpecahan, tidak ada permusuhan, tidak ada perselisihan dan lain sebagainya. Karena dari pidatonya Anies sudah mulai mengundang pancing-pancingan, sindir-sindiran. Dan saya rasa hal seperti itu sebenarnya tidak layak diucapkan oleh seorang Anies Baswedan. Saran saya kepada Bapak Anies Baswedan ataupun kepada para pendukung dari Anies Baswedan ini, bicaralah prestasi-prestasi. Bicaralah program-program apa saja jika Anies Baswedan
ingin menjadi presiden di bangsa ini? Perubahan-perubahan itu seperti apa? Program-program yang akan dikerjakan Anies Baswedan itu seperti apa? Karena dalam muatan video tadi, hampir semua video kita menyimak, kita mendengar, kita melihat apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Atau dengan kata lain bahwa Anies adalah seorang pembohong. Anies adalah seorang yang tukang nyibul. Sekali lagi, saya berharap bahwa para pendukung Anies maupun Anies Baswedan ini bisa menyampaikan sesuatu yang lebih bermanfaat, yang lebih berfaedah. Bicaralah tentang program kerja, bicaralah tentang prestasi, bicaralah ketika dalam semua pidato kita mendengar bahwa perbaikan untuk perubahan. Perubahan itu dilakukan dengan cara yang seperti apa? Sehingga rakyat bisa dicerdaskan. Rakyat bisa mendapat pengetahuan. Bukan saling hujat-menghujat, hina-menghina antara capres yang satu dengan capres yang lain. Menurut saya, itu adalah sesuatu yang sudah basi ketika masyarakat Indonesia mendengarkan hal ini. Mungkin itu saja tanggapan singkat dari saya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.